Saya mulai dengan kutu buku. Jadi saya ingin sekaligus menjawab Pak Edi, kemudian nanti ada Pak Simarmata. Jadi ada yang menarik Pak. Misalnya saya yakin bahwa Pak di sini sudah baca semuanya. Ada satu buku itu judulnya Why Nation Fail. Kenapa satu negara gagal? Ditulis oleh Darren and Robinson. Yang menarik adalah Darren and Robinson itu melakukan riset di satu tempat. Dia memberikan contoh satu tempat namanya Los Nogales. Los Nogales itu satu daerah di mana sebagian dari daerahnya itu dikelola oleh Amerika Serikat, daerah yang lain itu dikelola dan dikuasai oleh Meksiko. Nah, secara antropologis, secara kebudayaan, tentu Los Nogales yang dikelola oleh Amerika Serikat, yang dikelola oleh Meksiko itu sama. Secara geografis juga sama, demografis juga sama. Jadi seluruh ciri-ciri geografis, antropologis, demografis itu sama. Tapi yang dikelola Los Nogales yang dikelola atau dikuasai oleh Amerika Serikat, di situ kemajuan itu hadir. Kemiskinan rendah, akses pendidikan baik, kesehatan baik, tingkat kriminalitas rendah, simbol-simbol kemajuan itu hadir. Nah, sedangkan Los Nogales yang dikelola oleh Meksiko itu justru simbol-simbol kemunduran itu yang hadir. Tingkat kesehatan buruk, infrastruktur buruk, akses kesehatan tadi saya sebutkan, akses pendidikan itu semuanya buruk. Nah, kok bisa satu daerah yang secara geografis sama, demografis sama, antropologi sama, tapi kemudian itu menghadapi kondisi yang berbeda. Yang satu maju, yang satu mundur. Nah, Darren and Robinson dalam bukunya itu akhirnya ngambil kesimpulan, sesungguhnya di dunia ini itu nggak ada negara atau tidak ada negara atau daerah seperti itu. Tidak ada daerah atau negara yang maju atau yang kaya, dan tidak ada daerah yang miskin atau yang mundur. Itu tidak ada, kata Darren and Robinson. Yang ada adalah daerah atau negara yang diurus dengan baik dan daerah atau negara yang tidak diurus dengan baik. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya ada di leadership. Kuncinya ada di kepemimpinan. Mau ngurusin nggak? Sederhananya bahasa kita sehari-hari itu mau ngurusin nggak dengan benar dan baik. Bapak tadi katanya kandidat bupati, kandidat calon bupati, kandidat bupati, kandidat calon betul Pak ya, kandidat calon bupati. Bakal ada bakalnya Pak ya. Jadi kuncinya ada di leadership Pak. Satu daerah, coba kita lihat Pak ya, fenomena misal banyak riset, karena kebetulan saya dosen, latar belakang riset saya adalah keuangan publik. Kalau kita lihat banyak daerah, satu daerah itu, daerah-daerah yang maju, daerahnya itu sangat tergantung dengan kepala daerahnya. Kenapa? Karena pegawai negeri itu didrive oleh kepala daerah. Kepala daerahnya itu akuntabel, bersih, maka di bawah pun itu akan. Karena pegawai negeri itu mohon maaf tinggal digiring saja Pak, nggak berani. Kenapa? Karena mereka cuma ukuran mereka sederhana, jabatan. Anda mau dipindahin, Anda mau nggak dapat jabatan. Kalau Anda mau dapat jabatan, misal kalau kepala daerahnya itu tinggi komitmen akuntabilitasnya, anti korupsinya, transparansinya, maka itu daerah akan berubah. Jadi kalau ada daerah yang maju, itu depend to leadership. Sekarang faktanya begitu. Nah, jadi kalau kita ingin mendorong perubahan, salah satunya, maka politisi-politisi yang maju di kontestasi kepemimpinan ini harus dipastikan adalah politisi-politisi yang baik. Maka pasar politik kita itu jangan monolistik. Sekarang pasar politik kita Pak, itu monopoli. Menurut saya monopoli. Pasar politik kita itu monopoli siapa? Monopoli partai. Orang yang bisa mencalonkan pasti adalah orang-orang yang punya uang cukup. Ya, kalau nggak punya uang cukup, maka nggak akan mungkin tuh bisa mencalonkan. Kenapa? Partai faktanya memang
apapun itu harus punya uang ke partai politik. Kalau ada partai politik yang bilang enggak, kami gratis segala macam, kayak kita bodoh saja kan, kira-kira begitu. Jadi kalau nggak punya uang, jangan harap mau bisa nyalonkan. Atau Anda anak siapa? Kan sederhana itu Pak. Dhanil Anjar Simanjuntak itu anak cuma anak petani, mana bisa. Apalagi nggak punya uang, ya goodbye. Atau Pak Edrus misalnya mau calon nggak bisa juga. Nah, jadi pasar politik kita monopoli. Monopoli oleh siapa? Monopoli oleh uang, mereka yang punya modal. Satu lagi, monopoli oleh mereka-mereka yang punya darah biru atau darah apa gitu. Ini yang faktanya begitu Pak. Nah tapi memang ada mekanisme satu, ada mekanisme independen. Walaupun sulit, jalan independen itu lebih sulit daripada dari partai. Masyarakat juga ternyata memburu rente pada saat momentum pilkada. Nah, kondisi seperti ini itu jadi ancaman sebenarnya bagi keberagaman itu. Kenapa? Karena orang yang siap bayar berapa saja ke partai politik itu jadi calon, itu pasti siap melakukan apapun untuk menang. Maka melakukan apapun maksud saya itu adalah nggak peduli dia dengan keberagaman, nggak peduli dia dengan apa, pokoknya dia akan melakukan apapun untuk menang. Nah, masalah kita itu ada di akhlak politisi kita itu, Pak. Nah, akhlak politisi yang standarnya rendah ketemu dengan pemilih yang juga tidak peduli dengan integritas, matching, Pak. Hancur di negara daerah. Nah, kita berhadapan dengan itu. Pancasila kita itu dihadapkan pada masalah itu. Nah, di sisi lain, ini saya harus kritik konsultan politik. Kadang-kadang Pak, kepala daerah ini nggak tahu dia harus mau ngapain pas mencalonkan. Nah, misalnya konsultan politik. Jadi kalau Bapak misalnya menyebutkan ini ada isu keberagaman, jangan salah Bapak, ada bisa dilihat dua sisi. Misalnya kalau saya maju nih, saya orang Batak maju di Banten misalnya, bisa jadi saya akan terus mengeksploitasi keminoritasan saya itu supaya dapat perhatian, dan pihak lain justru kemudian menghajar keminoritas saya itu. Jadi bisa dua sisi. Ini kan politik itu begitu. Nah, makanya kalau dalam agama kami, Ibnu Taimiyah bilang itu adirosat tuddin asyasat dunia. Politik itu harus dipastikan menjaga agama dan mensiasati dunia untuk kebaikan. Nah, tapi kalau kemudian mensiasati dunia hanya untuk cari menang, nah ini jadi masalahnya. Nah, jadi nggak ada etika, maka perlu sekali politik kita itu naikkan sedikit standar akhlaknya, standar etikanya. Ini standar etika atau standar akhlak politik sekarang kita Pak itu ada di titik yang paling rendah sehingga orang bisa menghalalkan segala cara. Itu buat Pak Edi, sekaligus nanti buat Pak Simarmata dan sebagainya. Nah, karakter politik kita yang harus kita kritik sekarang ini dan harus kita koreksi, dan itu menjadi ancaman terhadap Pancasila. Bapak Ibu sekalian, saya tidak melihat secara mendasar misalnya banyak negara di dunia ini itu bubar, itu tidak didominasi karena permasalahan perbedaan ideologi. Sedikit sekali negara di dunia ini itu bubar gara-gara ideologi. Gara-gara apa Pak? Bubar negara itu gara-gara ketidakadilan, gara-gara kesenjangan. Gara-gara ketidakadilan lah kemudian banyak negara di dunia ini bubar. Maka sesungguhnya ancaman yang paling serius buat Indonesia pada saat ini itu adalah ancaman kesenjangan ekonomi, ancaman ketidakadilan hukum. Itu ancaman yang paling serius di Indonesia pada saat ini. Kalau pemerintah, kalau DPR, kalau semua pembuat kebijakan itu tidak segera sadar bahwasannya ancaman sesungguhnya kita itu adalah ancaman kesenjangan ekonomi dan ancaman ketidakadilan hukum, maka 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ini akan menjadi masalah yang sangat serius.
terhadap disintegrasi negeri ini. Maka itu jadi PR penting, Pak. Kenapa? Karakteristik politik kita di Indonesia, dan saya pikir banyak dunia begitu, itu miopik, Pak, rabun jauh. Ini saya rabun jauh, Pak. Saya kalau nggak pakai kacamata nggak bisa melihat yang jauh, Pak. Ini wajah bapak-bapak datar semuanya. Tapi kemudian ketika saya dibantu oleh kacamata, saya bisa melihat yang jauh. Politik kita itu, politisi kita itu hanya bisa melihat yang dekat, nggak bisa melihat yang jauh, Pak. Tidak ada politisi kita yang memikirkan anak cucu. Dia hanya memikirkan era dia. Saya itu, orang tua saya, Pak, itu selalu enakan zaman Pak Harto. Itu saya bantah, Pak, enaknya zaman Pak Harto itu gimana? Enak buat Bapak memang, tapi nggak enak buat saya. Kenapa? Zaman Pak Harto kita ditopang oleh hutang segala macam, semua konsumsi itu tinggi. Sama, Pak, kalau Bapak hari ini itu ngutang terus tanpa sadar, Bapak enak pada saat itu, tapi tiba saat bayar, siapa yang harus sengsara? Anak cucu. Saya mau katakan begini, sekarang politik kita miopik itu dari rabun jauh. Tidak ada, sedikit sekali politisi kita yang mulai berpikir jangka panjang, walaupun hari ini kita harus bersusah-susah dikit. Misalnya, oke lah, pertumbuhan ekonomi kita itu rendah saat ini. Kenapa? Karena kita mau memperbaiki basis-basisnya. Saya menghormati misalnya kebijakan Pak Jokowi mendorong pembangunan infrastruktur segala macam, walaupun cost-nya ada tentu. Ada perlambatan ekonomi di sisi lain dan sebagainya, kebijakan-kebijakan substansi yang harus dirubah, misalnya itu penting, dan itu ada cost-nya perlambatan ekonomi. Tapi di depan kita sedang membangun jalan buat generasi berikutnya. Pertambangan itu kan nggak akan hilang ketika kita cancel sementara, kita delay sementara untuk generasi berikutnya yang akan mengeksploitasi, nggak ada yang hilang, Pak. Walaupun saat ini pertumbuhan ekonomi rendah, tapi masa depan tidak akan. Nah, sedikit sekali itu yang mikirin tentang masa depan, sehingga apa yang terjadi, Pak, gara-gara miopik itu, generasinya Pak Harto itu menyalahkan generasinya Bung Karno, mengutuk generasinya Bung Karno, generasinya era reformasi itu mengutuk Pak Harto, seterusnya eranya Pak Jokowi mengutuk Pak SBY, Pak SBY mengutuk sebelumnya. Gara-gara apa? Gara-gara miopik, saling kutuk, Pak, akhirnya. Jadilah generasi saling kutuk, jadilah negara terkutuk. Gara-gara apa? Karena saling mengutuk itu, Pak. Generasinya Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi kutuk, salahin Pak SBY. Pak SBY salahin sebelumnya Bu Megawati. Terus, Pak, gara-gara miopik tadi. Kenapa? Karena nggak ada yang mikirin masa depan, nggak ada yang ninggalin sesuatu yang bermanfaat buat generasi berikutnya. Maka kalau ingin terus Pancasila kita ini abadi, hadirkan politik yang melihat ke depan, jauh ke depan, visioner ke depan, tidak miopik, tidak rabun jauh. Kemudian kedua, perhatikan permasalahan kesenjangan ekonomi dan keadilan hukum. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.